Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan minat tasdiqi biha wal idhan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa zid ala abdikal mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, sama-sama kita hormati, kita ta'zimi guru-guru kita semua yang hadir, para kiai, para alim ulama, para habaib, para sepuh yang Masya Allah sangat banyak. Wabil khusus Fadilatul Ustadz Sahibul Majlis Al Ustadz A.M. Apa itu A.M. Ustadz? Muhammad Alif Ibrahim. Nama yang indah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiah. Segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati aparat pemerintah yang sempat hadir, yang mewakili Bapak Bupati. Ini ada hadir Bapak Asisten 2, Bapak Samsul Arifin. Salah, Samsul Arifin. Kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur, sehat afiat. Amin Allahumma amin. Juga para tokoh yang hadir, juga ada Pak Camat. Masya Allah, ini banyak sekali nih. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama juga hadir. Mana nih beliau? Oh hadir. Oh Masya Allah, ahla wa sahla. Ini bagian kawin-kawin, ini cocok sama beliau ini Insya Allah. Yang ngurus pernikahan itu semua jadi beliau. Kalau nggak ada beliau nggak jadi pernikahan hadirin. Ya bisa juga kalau kawin lari bisa juga. Cuma itu nggak disahkan sama negara. Nah, tapi kalau ini beliau Insya Allah yang disahkan sama negara. Juga yang kami hormati para habaib, di sini ada Habib Hasan bin Sahal, alhamdulillah hadir. Karena saya kemarin pertama kali datang ke Mandar ini diundang sama Habib Hasan. Kedua kalinya ini diundang sama Ustadz Alif. Masya Allah, semuanya sahabat-sahabat. Saling dekat, saling berdakwah, saling berbagi satu sama lain. Semua yang hadir, para guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak, semuanya yang hadir. Mudah-mudahan semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Yang punya hajat, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hati kita dibersihkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang punya hutang dilunasi oleh Allah Ta'ala. Nanti paling banyak itu kayaknya. Utang nggak kelar-kelar sampai sekarang hadirin. Banyak berarti utangnya. Banyak tuh sedikit. Ada satu kiai ditanya, Kiai, gimana cara hutang supaya cepat lunas? Kata kiai cuma satu, bayar. Kalau ente nggak bayar nggak lunas hutang ente. Oh iya betul juga. Nah, jadi insya Allah pulang dari sini insya Allah diberikan kemudahan, bisa hutangnya bisa lunas insya Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah pada malam hari ini masih hidup. Dikasih kehidupan sama Allah, belum mati. Ini nikmat yang Allah kasih, kadang-kadang kita tak sadar. Alhamdulillah nikmat hidup masih ada. Ada satu ulama ditanya, ya Imam, ya Syekh, ya, kenapa saya dan kamu sampai sekarang masih hidup? Beliau jawab sederhana, karena saya dan kamu dosanya masih banyak. Jadi kita pastikan dosa kita hari ini yang hadir masih banyak hadirin. Sehingga kita hadir pengajian, hadir salawatan, hadir zikir, majelis ilmu. Untuk apa? Dosa kita supaya diampuni sama Allah. Alhamdulillah, saya tadi berpikir, saya tadi istirahat di rumahnya Ustadz Alif. Saya bilang, saya dengar udah hujan. Datang santri kami bilang, saya tanya masih hujan? Oke. Masya Allah. Sampai Ustadz Alif, Masya Allah yang Sahibul Bait ini, gimana ini hujan ini? Saya pikir tadi ini saya bilang Masya Allah, nggak apa-apa lah, insya Allah mungkin malam ini saya ceramah di hadapan malaikat dan jin, insya Allah mungkin. Awalnya saya berpikir begitu, saya pikir nggak ada orang.
Oh jangan, sudahlah insya Allah, mudah-mudahan Allah balas kebaikan Ustadz Alif. Waktu itu saya bilang sudah insya Allah. Saya lebih gak enak ke Ustadz Alif. Pas saya datang, Masya Allah, ada juga yang hadir. Ini atau mungkin jin, bukan? Khawatir jin ini. Asli manusia ya? Asli betul? Masya Allah. Disebutkan inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya balasan dari Allah itu tergantung daripada ujian yang Allah berikan. Atau juga ada satu kaidah disebutkan bahwa al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Balasan dari Allah itu tergantung daripada penderitaan yang dirasakan. Jadi kita ini semakin banyak ujian, rintangan kita menuju ke majelis ini, maka sebanyak itu pula pahala juga yang Allah akan berikan kepada kita. Sesuai dengan kadar, rasa capek kita, pokoknya usaha kita, basah-basahan. Saya yakin ada yang basah di sini. Ada atau tidak? Semua kayaknya ini kelihatan. Basah semua. Saya ini yang mungkin datang terlambat, mungkin di sini sudah basah-basahan. Saya yakin insya Allah pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita bersolawat walaupun sekarang sudah pukul 22. Tadi Ustadz Alif bilang, saya khawatir jangan sampai dengan suasana dingin seperti ini bukan dengar ceramah, tapi bismikallahumma ahya wa bismika amut. Doa tidur semua nanti. Tapi insya Allah semuanya pada melek semua ini. Ada matanya masih terbuka semua ya. Masih sadar ya ibu-ibu ya? Ada muncul pertanyaan, kenapa di majelis-majelis itu paling banyak ibu-ibu? Ada yang bisa jawab? Paling banyak ibu-ibu? Ada yang bilang paling banyak dosanya ibu-ibu. Jadi karena paling banyak dosanya ibu-ibu, ya mungkin paling banyak juga hadir ibu-ibu. Tapi di sini wajah-wajah orang soleh, soleh semua insya Allah di sini. Ya mudah-mudahan insya Allah, pokoknya yang sudah punya pasangan insya Allah diberikan ketenangan dalam rumah tangganya. Yang masih jomblo insya Allah dikasih. Insya Allah, banyak berarti ini yang belum jodoh, banyak berarti. Ya, insya Allah dikasih suami yang soleh. Amin. Kaya raya. Amin. Ganteng. Amin. Hidungnya mancung. Amin. Bahaya ini. Aduh. Amin Allahumma. Amin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah setiap pengajian, setiap aktivitas agama, ibadat, pasti di situ disebut nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut nama Nabi? Semua rangkaian ibadat yang kita temukan, baik itu dari azan, Allahu Akbar, pasti ada nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, pasti disebut nama Nabi Muhammad. Di qomat, mau mendirikan sholat, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, pasti disebut nama Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ada rangkaian bangun rumah baru atau doa, baca doa rumah baru, itu pasti yang dibacakan adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semua rangkaian ibadah sampai dengan doa. Doa kita itu mahjub, terhalang, ngambang, gak diterima sama Allah. Disebutkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, ad-du'a'u inna du'a mahjubun. Sesungguhnya doa itu terhalang. Hatta yusalli da'i ala Nabi Muhammad SAW. Sampai orang yang berdoa tersebut bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, saya kasih kabar gembira. Kabar gembira ini dari hadis Nabi. Ini kayaknya burung masuk ke leher saya dari tadi. Ini Masya Allah ini. Ya sudahlah, halal masuk di halal. Halal, bebe? Halal insya Allah. Masuk kayaknya tadi itu. Saya rasa juga masuk memang. Banyak memang burungnya Masya Allah. Banyak juga Ustaz ya. Masuk tadi, gak apa-apa, halal Ustaz ya. Masih hidup soalnya dia masuk itu. Insyaallah halalan thayyibah. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis dari kanjeng Nabi. Itu Rasulullah sampaikan, kita semua yang hadir di tempat ini, paling minimal
yang kita bawa pulang dari tempat ini paling minimal dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu dosa diampuni itu berharga betul loh hadirin. Kita mungkin kadang-kadang berpikir, kenapa ustadz-ustadz, kiai-kiai selalu bilang setiap majelis hadir pulang dosa diampuni. Apa manfaat dosa diampuni? Saya mau hutang saya lunas ustadz. Saya mau hajat saya qabul ustadz. Kan banyak yang bilang begitu. Dia nggak tahu rezekinya macet itu karena dosa banyak. Dia nggak sadar hutangnya nggak tak kunjung lunas, itu bisa jadi dosanya banyak. Jadi manfaat hadir pengajian hadirin itu dosa diampuni paling minimal. Coba kita bayangkan. Ada satu hadis ini dari Rasul. Malaikat ini dia datang ke satu perkumpulan majelis, ada di situ disebut nama Allah dan Rasul Muhammad SAW. Malaikat ini lapor, hadisnya panjang. Sampai kepada Allah, ini malaikat bilang sama Allah, ya Rabb, mereka berkumpul menyebut namamu, mengagungkanmu, mendengar ilmu. Kata Allah Ta'ala, ya malaikat ishadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah aku telah mengampuni mereka semua yang hadir. Itu bayangkan, malaikat pas dengar itu, malaikat bukan iri, tapi hanya ingin memberitahukan kepada Allah. Ya Rabb, wahai Allah, di majlis Al-Mujahadah, ada yang hadir. Ini kalau kita pakai permisalan Al-Mujahadah. Di majlis Al-Mujahadah ada yang hadir. Hadirnya itu bukan niat zikir, bukan niat sholawat, bukan niat majelis ilmu. Terus apa hadirnya? Hadirnya mereka di dalam majelis tersebut karena hajat. Tahu hajat? Hajat itu ya mungkin cuman karena ada ya dengar ada sholawat, ada petasan tadi dia datang. Atau mungkin dia penasaran ada apa dalam majelis itu. Udah mulai hujan ini. Jangan gelisah, insya Allah tenang. Basah sekalian basah insya Allah pulang kita sama-sama. Amin. Amin. Ada yang bilang ke saya, Ustadz, katanya hujan itu bikin sakit. Siapa bilang hujan bikin sakit? Yang bikin sakit itu masuk angin. Hujannya nggak bikin sakit. Hujannya bikin sakit karena Allah bilang sesungguhnya kami turunkan hujan dari langit itu keberkahan, nggak bikin sakit. Yang penting sampai di rumah ganti baju tidur, pakai minyak angin, insya Allah sehat. Jadi kata malaikat, ya Allah ada yang hadir bukan niat zikir, bukan niat sholawat. Terus niatnya apa? Niatnya cuma hadir karena ada hajat, penasaran aja. Kata Allah Ta'ala, humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Mereka yang hadir, bukan niat zikir, bukan niat sholawat, bukan niat dengarkan ilmu, dosa mereka juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang-orang yang duduk karena zikir, karena sholawat, mereka juga yang bukan karena zikir, karena sholawat, dapatkan keberkahan orang-orang yang hadir karena zikir dan karena sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi nggak ada rugi, kita hadir sini nggak ada rugi hadirin. Basah-basahan, hujan-hujanan, meninggalkan sesuatu yang lebih penting mungkin dalam urusan duniawi kita hadir, kita berharap mudah-mudahan dosa kita pulang dari sini diampuni oleh Allah Ta'ala. Rezeki kita jadi mudah, hati kita jadi bersih, anak-anak kita soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita itu kalau bicara Kanjeng Nabi, ini kan acara Muharram, tahun baru. Saya bingung, saya mau bicara apa sama hadirin ini. Saya kalau kasih materi panjang, saya takut hujan. Saya kasih pendek, takut saya disuruh pulang sama Ustadz Alif besok nanti. Ustadz Alif bilang pulang, ini kok Habib ceramah pendek sekali. Saya mau ceramah insya Allah standar. Saya ingin kasih sama jamaah satu kebiasaan dari Kanjeng Nabi Muhammad, satu akhlak. Sebelum saya masuk kepada materi, Nabi itu salah satu akhlak beliau itu selalu senyum. Jumpa sama orang beliau dengan senyuman. Di atasnya Kanjeng Nabi itu kelihatan sedih. Jadi dibawanya senyum, di atasnya kalau orang perhatikan para sahabat itu kelihatan orang banyak pikiran. Dari atas matanya, jadi matanya Nabi sampai ke atas itu kelihatan seperti orang ada pikiran. Pikirannya apa? Untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi di bawahnya senyum. Dan ini sulit didapati dalam satu wajah, ada cerianya, ada kepikirannya, itu sulit kita dapatkan. Dan itu didapat, yang itu ada termasuk akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan salah satu akhlaknya Nabi, setiap orang yang dekat dengan beliau pasti GR. Tahu GR? Merasa disayang, merasa dicinta oleh Nabi. Itu akhlaknya Nabi.
Jadi setiap orang dekat sama Nabi pasti dia bilang, ya Allah, saya ini kayaknya yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Satunya yang bilang, ya Allah, kayaknya saya ini yang paling disayang oleh Nabi Muhammad. Sampai dia lapor kepada sahabatnya, saya ini yang paling disayang. Saya ini yang paling dicinta. Saya ini, semuanya merasa paling GR, paling merasa dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin kasih satu ungkapan. Kita kaji malam ini, kita bawa pulang. Kita yang ilmunya sedikit, yang amalnya sedikit. Kita ini kan semuanya pas-pasan. Saya yang ceramah, ilmu saya pas-pasan. Saya yang ceramah, amal saya pas-pasan. Ada satu ungkapan dari Al-Imam Al-Junaid untuk kita semua yang minim ilmu, yang minim amal. Apa kata beliau? Arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Ada 4 hal yang bisa mengangkat derajat seorang hamba walaupun ilmu dan amalnya sedikit. 4 hal yang bisa mengangkat derajat seorang hamba walaupun ilmu dan amalnya sedikit. Mau tahu? Mau tahu atau tidak? Baik, saya kasih tahu. Mau 4 hal ini atau uang 1 M? Ini bahaya, ini bahaya. Bahaya ini berarti. Mau 4 hal atau uang 1 M? 4 hal. Dua-duanya pintar ini berarti, pintar. Antum pintar berarti, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan dapat 1 M semuanya, insya Allah. Amin. 4 hal ini kata Imam Junaid. Nomor 1, kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, nomor 1 harus ada yang namanya al-hilmu. Apa itu al-hilmu? Sabar, tidak emosian, tidak gampang temperamen. Jadi tidak temperamen orangnya, sabar. Orang kasih emosi, sabar. Ini sifat al-hilm, dan ini sifatnya para nabi, sifatnya orang-orang soleh, yang mana mereka memiliki sifat al-hilm, walaupun ilmu dan amalnya sedikit, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hilm, jangan remehkan. Kita hanya berpikir ibadat itu sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. No, ibadah itu banyak. Dan termasuk ibadah itu yang bisa mengalahkan, termasuk yang disebutkan oleh Imam Junaid adalah al-hilm. Dan bahkan disebutkan Nabi SAW tentang mengenai masalah akhlak. Al-hilm, al-hilm, sabar, nggak gampang emosi. Coba kalau kita misalnya dikomentari sama orang, marah atau tidak? Dikomentari sama orang, marah atau tidak? Kenapa marah? Sakit hati. Orang gosipin kita, marah atau tidak? Baik, semua sifat marah. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, mau nggak kita dicintai oleh semua orang? Mau atau tidak? Saya tanya lagi, mau atau tidak kita dicintai oleh semua orang? Berarti kita orang gila. Ya, orang gila. Tidak mungkin semua orang cinta kepada saya, nggak mungkin. Tidak mungkin semua orang cinta kepada Ustadz Alif, nggak mungkin. Tidak mungkin semua cinta kepada Bapak Asisten, nggak mungkin. Pak Bupati, nggak mungkin. Pasti dalam hidup ada lovers, ada haters. Nggak mungkin. Ada lovers, ada haters. Kita ini manusia. Tapi saya mau dicintai oleh semua orang, mustahil. Karena mustahil, jadi saya bilang orang nah, karena minta sesuatu yang mustahil. Nggak mungkin. Ada lovers, ada haters. Allah dikomentari. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, pendongeng, pendusta. Nabi loh ini, Rasulullah dikomentari. Sebaik-baiknya makhluk saja tidak lepas dari komentar orang, apalagi kita manusia biasa. Terus kita mau kita bebas dari komentar orang? Nggak mungkin. Memberikan kepuasan kepada manusia, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia itu puncak yang tidak bisa diraih, Bapak Ibu. Kita mau cari manusia itu supaya senang dengan kita semua? Nggak mungkin. Kita cukup cari penilaiannya Allah. Sekarang ada mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kisah yang masyhur, sering diceritakan oleh guru-guru kita. Seorang bapak dengan anak. Ada keledai. Bapak sama anak ada keledai.
Kata bapaknya, nak, ayo nak kita mau jalan. Kata bapaknya, nak, sudah kamu naik keledai biar bapak yang jalan. Akhirnya anaknya naik keledai, bapaknya jalan. Lewat di satu kampung, orang komentar. Coba lihat anak durhaka. Anaknya naik keledai, bapaknya disuruh jalan kaki. Anak durhaka itu. Dikomentari. Kata bapaknya, nak, bapak sudah nggak kuat lagi. Terus gimana wahai ayahandaku? Sudah gini, kamu turun jalan kaki biar bapak yang naik keledai. Sudah bapaknya naik keledai, anaknya jalan kaki. Lewat di satu kampung dipikir sudah nggak ada orang komentar. Lewat di satu kampung, orang-orang komentar di satu kampung itu sudah, coba lihat, bapak nggak sayang anak. Bapaknya naik keledai, anaknya disuruh jalan kah? Ini cari kepuasan manusia hadirin. Nggak lepas nih. Kata bapaknya, sudah nak, papa sudah nggak kuat. Terus gimana wahai bapakku? Sudah, kamu naik biar kita berdua naik di keledai. Insya Allah nggak ada lagi yang komentar. Jadi dua-duanya naik di keledai, bapak sama anak. Lewat di satu kampung, orang kampung bilang, coba lihat, kasihan keledainya. Dinaiki oleh dua orang. Coba lihat. Dikomentari, nggak selesai. Kata bapaknya, nak, bapak sudah nggak kuat. Terus gimana wahai ayahanda? Kita turun saja berdua, jalan kaki, biarkan keledainya jalan sendiri. Udah jalan kaki, keledainya jalan. Lewat di satu kampung, kata orang kampung, bodoh. Ada keledai tidak dinaiki. Komentar. Sudah, orang yang komentari kita tidak baik, kita tugasnya sabar. Kalau memang itu betul, kita perbaiki sebagai nasihat. Kalau itu tidak betul, ya sudah, jadi ladang pahala. Sehingga kalau Imam Hasan Al-Basri, ada orang yang gosipin beliau. Ketika ada orang gosipin beliau, Imam Hasan Al-Basri bilang sama dia, terima kasih banyak. Ini ada hadiah, kasih sama itu orang yang gosipin saya. Pergi. Ini orang, apa, kalau bahasanya ini, apa ya, dia menyambung lidah, apa bahasa di sini? Ya, bikin kasih berkelai orang. Apa bahasanya? Kompor-kompori, apa itu bahasanya? Menyambung berita supaya dua orang yang saling mencintai berkelahi, atau ada orang bikin kasih berkelahi, apa itu? Ada domba, apa yang bahasanya di sini? Mafatiala. Apa tadi? Mafatiala. Nah itu. Mafatiala. Mapaci. Ciala. Papa Ciala. Nah, sudah. Insya Allah nanti saya latihan sebentar nanti, insya Allah. Ini sulit sekali kayaknya keadaan. Artinya lisan kita ini insya Allah mudah. Sama-sama Sulawesi itu semuanya mudah. Cuman ya sudahlah. Insya Allah nanti sebentar saya privat sama Ustaz Alif di rumah nanti, insya Allah. Baik, hadirin. Itu ketika Imam Hasan Al-Basri terima, kata Imam Hasan Al-Basri kasih hadiah ke dia, bilang ke dia terima kasih. Ini orang datang kepada orang yang gosipin Imam Hasan. Hei kamu, Imam Hasan Al-Basri kasih kamu hadiah. Dan dia bilang terima kasih banyak. Coba bayangin Bapak Ibu, kita habis gosipin orang, tiba-tiba orang yang kita gosipin antarkan kita hadiah. Kaget atau tidak itu? Kaget, kenapa kok diantarkan hadiah ke saya? Bayangkan ini orang yang gosipin Imam Hasan Al-Basri langsung mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Assalamualaikum ya Imam. Kata Imam Hasan Al-Basri, ahlan wa sahlan, orang yang saya tunggu. Silakan duduk. Duduk, ini orang yang gosipin Imam Hasan. Kata Imam Hasan, kenapa kamu? Dibilang, ya Imam, saya minta maaf. Sudah nggak perlu minta maaf, saya sudah maafkan kamu. Kata ini orang, ya Imam, kenapa engkau berikan saya hadiah? Padahal saya gosipin kamu loh, saya komentari kamu loh. Kata Imam Hasan Al-Basri, seharusnya yang harus saya lakukan itu tidak membalas komentar. Atau saya harus marah. Yang saya lakukan adalah sabar dan berterima kasih kepada kamu. Oh, terima kasih atas apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya harusnya berterima kasih karena kamu sudah transfer pahala gratis kepada saya. Transfer pahala gratis. Jadi kita kalau ada orang komentari, sudah, pahala gratis. Nah, nanti kalau misalnya ada orang yang komentari kepada kita, ya, kirim kuah bugis sama dia, kuah bugis. Ya, kirim kuah asam sama dia. Kasih hadiah. Alhamdulillah, terima kasih kamu sudah komentari saya, kamu sudah gosipin saya, ini saya kasih ya, makanan buat kamu, insya Allah itu jadi terima kasih kepada saya, terima kasih kepada saya kepada kamu, karena kamu sudah berikan pahala gratis kepada saya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, al-hilm ini penting. Tidak gampang marah. Kalau dalam rumah tangga itu yang paling cepat marah itu istri atau suami? Paling cepat marah? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ada yang tanya ke bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, ibu-ibu nggak bisa di sini. Saya ingin kasih hadirin, semua kita yang hadir, ini rumah tangga kita. Kita belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ini datang orang, tanya sama Pak Kawa, orang berapa persen perceraian yang ada di kabupaten? Polman 26%, perceraian 26%. Banyak loh itu perceraian. Baik, perceraiannya itu kenapa kok terjadi? Kita tidak bicara takdir. Tadi Ustadz Ali bicara, kita bicara ikhtiar, membangun rumah tangga yang sakinah itu seperti apa. Kita kalau lihat sekarang ini fenomena perceraian, terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya, saya ingin kasih kepada kita hadirin tips ala Nabi Muhammad. Nabi itu pintar, menjaga rumah tangganya itu semakin luar biasa sehingga sampai Nabi wafat pun Masya Allah rumah tangganya terjaga. Tips yang diajarkan sama Nabi, kenapa kok rumah tangga Nabi itu bisa lebih luar biasa berkah dalam rumah tangganya? Nomor satu yang beliau bangun itu pondasi agama. Rumah kita itu nggak ada agama, kayak kuburan. Sunyi, nggak ada Quran, nggak ada zikir, nggak ada sholat, nggak ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus berharap rumah tangga kita bahagia, mustahil. Uang banyak, nggak ada agama, nggak mungkin. Harus hidupkan agama paling minimal. Hidupkan sunnah Nabi. Kita tahu kan, ustadz-ustadz yang bilang, dalam rumah itu ada jin yang selalu bikin rusak rumah tangga. Kan kita sering dengar ustadz bilang begitu. Tahu itu jin masuk gara-gara apa? Karena kita nggak baca bismillah pas masuk rumah. Kita masuk toilet nggak pakai kaki kiri, pakainya kaki kanan. Masuk toilet kaki kiri atau kaki kanan? Doa masuk toilet. Doa masuk toilet. Allahumma laka sumtu. Nah, ini masuk toilet. Jangan kita remehkan loh itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Itu artinya ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan lagi, setan perempuan. Itu dalam toilet loh. Itu jinnya banyak. Kita masuk nggak baca doa keluar, jin ikut, Masya Allah. Masuk sama kita dalam rumah. Dalam hadis sahih, Nabi katakan kepada kita, seseorang yang nggak baca bismillah masuk dalam rumah, maka setan bilang, saya nginap bersama kalian malam ini. Coba lihat. Kita makan nggak baca bismillah, kata setan, kata jin, saya makan malam bersama kalian malam ini. Kalau kita masuk rumah nggak baca bismillah, makan baca bismillah, setan bilang, saya nggak makan bersama kalian malam ini, cuma nginap bersama kalian malam ini. Jangan remehkan, ini sunnah. Pulang dari sini kita praktekkan, masuk rumah, bismillah, minimal bismillah. Masuk dengan sunnah Nabi Muhammad supaya jin gak ikut. Banyak gak jin di luar? Banyak atau tidak? Banyak, ikut sama kita pas pulang. Kita gak baca bismillah, jin ikut masuk ke dalam rumah. Nginap bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Akhirnya terjadi kekacauan, dikasih makin emosi satu sama lain. Ini karena agamanya yang kurang. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kok Nabi Muhammad itu dalam kondisi ekonomi? Saya tanya, ini permasalahan rumah tangga ini ekonomi pasti berpengaruh atau tidak? Coba ibu-ibu bayangkan, 3 hari nggak ada gas di rumah. Gimana itu kira-kira rumah tangganya? Kacau pasti kan? 3 hari nggak ada gas, kacau atau tidak? Kacau, nggak ada gas, pusing. Nggak masak ibunya, suaminya nggak belikan gas sudah 3 hari. Kira-kira suaminya tidur di mana itu kira-kira itu? Masya Allah, pusingnya luar biasa. Bayangkan hadirin, Nabi itu pernah disebutkan dalam riwayat syahrain mutatabi'in, 2 bulan berturut-turut, gak menyala api di rumah beliau. Api gak nyala, gak masak istri Nabi. Tapi gak pernah kita buka dalam riwayat ada istri Nabi bilang, ya Rasulullah, saya nyesel nikah dengan engkau. Kenapa engkau miskin sekali wahai Nabi? Gak pernah. Kenapa kok bisa? Hidup agama. Selain agama yang Nabi hidupkan dalam rumah, nomor 2, beliau hidupkan pujian. Kalau jumpa dengan istrinya selalu dipuji. Nabi itu kalau sampai di rumah itu panggil istrinya, ya Humairah. Ya Humairah.
Kan enak. Coba bapak-bapak pulang dari sini panggil. Ya Humairah. Habib berat. Kenapa? Jauh dari Humairah itu Habib. Jauh. Gak apa-apa, paksain. Dipaksa. Ya Humairah, ya Allah. Kok berat luar biasa. Humairah ini kan putih yang dihiasi kemerah-merahan, indah. Tapi kok saya lihat kok lain Humairahnya. Kok Humairahnya lain, Humairah ini. Kok beda gitu loh. Sudah gak apa-apa, paksain aja. Bikin senang hati istri. Ibu-ibu kira-kira dipanggil ya Humairah senang atau tidak? Kok berat juga ibu-ibu. Kayak gak pede gitu deh. Ya Humairah dipanggil dengan indah. Nabi itu begitu. Coba dari sekarang panggilan kasih sayang itu dihidupkan. Jangan remehkan, itu sunnah. Panggil sayang, cintaku, beb. Gak apa-apa. Panggil beb. Romantis dalam rumah tangga itu penting hadirin. Terjadi permasalahan itu karena kurangnya romantis. Bahasa cintanya seorang istri dia tidak dapatkan. Dia nggak dapat. Sehingga tatkala ada orang di luar sana memuji dia dapatkan di luar. Akhirnya terjadi perselingkuhan dan lain-lain. Nah, ini bahaya. Justru itu mulai dari sekarang pulang, beb. Sayang, cintaku, masya Allah. Ada satu ini kisah nyata ini. Dengar baik-baik ini. Ada satu suami, dia habis dari pengajian, pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia ingin mulai mau romantis sama istrinya. Tapi dia ingin romantis pakai bahasa Arab. Dia tahu bahasa Arab banyak, mungkin dia pikir indah semua bahasa Arab itu, yang dimuliakan itu semuanya indah. Akhirnya dia sampai ke rumah, dia ingin romantis kepada istrinya, dia panggil istrinya dengan panggilan romantis bahasa Arab. Menurut dia, apa itu? Ya Hajar Aswad. Ya Hajar Aswad. Hajar Aswad mulia, tapi artinya wahai batu hitam. Batu hitam. Masya Allah. Khalas. Wahai batu hitam. Itu langsung suaminya dihukum sampai subuh nggak bisa tidur hadirin. Dipanggil Hajar Aswad. Subhanallah. Nah, jadi bapak-bapak jangan panggil Hajar Aswad. Panggil Humairah, panggil sayang, panggil cinta, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita jaga. Kemudian hadirin, masalah pujian ini masya Allah penting. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian dalam rumah tangga. Supaya kita nggak gampang emosi, marah, kelahi, kurang perhatian. Coba dari sekarang tanya. Biasa habis pengantin baru itu kan masya Allah tanya sudah makan, lagi ngapain. Subhanallah. Coba ini perhatian ya ibu-ibu, coba ya. Kalau nggak, ini catat ini. Yang sudah menikah atau yang belum menikah ini menjadi pelajaran. Suami pergi kerja. Coba ibu-ibu WA. 1 jam kemudian WA suaminya. Sayang, tiba-tiba aku sangat merindukanmu. Belum pernah coba kan ibu-ibu kan? Belum pernah coba kan? Nah, coba ini. Serius. Itu pasti suami, ya Allah. Kok bisa dapat istri masya Allah seperti ini ya Allah. Perhatian. Jika laki-laki itu sebenarnya yang butuhkan. Ya gini. Kita itu usahakan tampil selalu indah, termasuk perhatian. Perhatian kita itu termasuk adalah tampil indah di hadapan suami. Yang belum menikah mulai belajar dari sekarang. Kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik seorang istri. Siapa wahai Nabi? Yang tahajudnya tiap malam? Bukan. Yang duhanya setiap hari? Bukan. Terus siapa yang paling baik? Sepaling terbaiknya istri. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, inna dzarta ilaiha sarratka. Kalau engkau memandang istrimu, engkau senang. Itu istri terbaik. Dandan. Saya tanya ibu-ibu jujur. Jujur ya. Lebih cantik hadir kondangan atau di rumah? Jujur. Nah, apa kondangan di sini? Rang menikah. Lebih cantik di kondangan apa di rumah? Gak usah jauh-jauh lah. Di sini sama di rumah mana lebih cantik? Coba lihat ini. Saya pernah hadir waktu itu di pernikahan. Kawan saya sudah menikah, baru menikah. Dia bilang sama saya, Habib ini istri saya. Saya bilang oke.
Punya istrinya pakai ini warna biru, hijau, kuning, punya campuran lah wajah dia. Warna-warni, kayak pelangi. Subhanallah, waktu itu saya karena dikasih kenalan, saya bilang oke sudah. Dia bilang oke, Masya Allah mabruk, kamu sudah menikah, Alhamdulillah. Sudah, dia bilang Beb saya mau undang makan di rumah. Saya bilang oke insya Allah. Waktu itu saya diundang siang, akhirnya saya karena waktu itu buru-buru ada acara, saya bilang saya mau datang agak pagi. Istrinya mungkin nggak tahu saya akan datang waktu itu lebih awal. Jadi pas saya datang ke rumah, itu istrinya lagi duduk di depan rumah, nggak pakai jilbab. Subhanallah, rambutnya tinggi begini hadirin. Dan saya itu spontan lihat, kaget, nggak memang sengaja lihat. Saya kaget, ya astagfirullah. Saya berpikir kok jauh sekali keadaan, ya Allah. Jadi ternyata ini kasus ini untuk semua yang berumah tangga hadirin. Karena kata Imam Syafi'i sekali lihat itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu, yang penting kita tidak sengaja melihatnya. Subhanallah, ketika itu saya bikin satu kesimpulan. Mau tahu kesimpulannya apa? Mau tahu? Satu kesimpulan. Ibu-ibu di luar rumah seperti ratu, di dalam rumah seperti hantu. Itu kesimpulan. Betul atau tidak? Mohon maaf ibu-ibu, jangan marah. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, buktikan. Mulai malam ini insya Allah nggak usah lebih cantik lah. Paling tidak minimal kita tampil dalam keadaan ya, jangan pakai baju yang dari tahun 90-an misalnya, yang sudah ada bom dari mana di belakang lubangnya. Pakai yang rapi, wangi. Nabi ajarkan jangan sampai kalau kita itu didekati oleh suami bau kita tak enak. Mohon maaf, saya sudah menikah. Itu saya kalau datang ke rumah, istri saya itu pokoknya kalau dia dalam kondisi tidak enak badan, baunya masih tidak enak, mungkin habis masak, dia bilang ke saya, jangan mendekat Beb. Saya mau mendekat, dia bilang jangan. Dia tidak mau saya itu tercium bau tidak enak dari dia. Kalau kita pedenya luar biasa, kadang-kadang ini perempuan. Pokoknya ya sudahlah, pokoknya bawang, ya rica, ya tomat, ya semuanya sudah campur. Sudah nggak peduli lagi dia. Suami cium, sudahlah, sudah lama nikah sama suami. Jangan. Itu mengurangi cinta hadirin. Ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu hadirin yang harus kita jaga. Sekarang bagian bapak-bapak, tadi ibu kan? Nah, ini bagian bapak-bapak. Ini penyerangan buat mereka sekarang. Tenang. Mohon maaf, tadi agak sedikit penyerangan buat ibu-ibu. Bapak-bapak, ingin rumah tangganya terjaga, kenapa ibu-ibu sering ngomel sama bapak-bapak? Tahu kenapa? Mereka capek. Capek di rumah masak, ngurusin anak, rumah. Capek atau tidak ibu-ibu? Capek loh mereka. Kasihan loh mereka. Capek loh ibu-ibu ini. Ngurusin rumah itu capek loh. Kita jangan berpikir, oh sudahlah itu memang urusan. Enggak, capek mereka. Coba sekali-sekali kita bantu mereka. Ini Masya Allah, kalau misalnya sudah capek, kita diomelin, sudah, anggap kita menjadi pendengar setia. Dengar. Gak usah bantah, mereka capek ketika marah-marah seperti itu. Kalau memang kita ingin mereka redah dari emosinya, tolong dibantu. Oh saya ini kan pemimpin rumah tangga. Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya, pemimpinnya umat. Pemimpinnya para nabi. Nabi Muhammad kana yaknusu fi baitah. Kana yaknusu baitahu wa yaksifu na'lahu wa yakhitu thawbahu. Nabi menyapu rumahnya. Nabi menyapu rumah hadirin. Kita jangan berpikir Nabi itu cuma tunggu zikir, wirid. Enggak. Nabi itu menyapu rumah. Sendalnya yang rusak diperbaiki sendiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Bajunya yang sobek dijahit sendiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Indah. Sehingga Nabi Muhammad itu tidak bikin babu istrinya dalam rumah. Dia perhatikan, dia bantu. Gak usah yang simple aja. Habis makan antar piring ke tempat cuci piring. Simple. Cuci piring yang kita. Itu istri pasti lihat, ya Allah. Kok kayak Nabi Muhammad suami saya. Kan enak gitu. Langsung Masya Allah. Kira-kira ibu-ibu tambah cinta atau tidak? Nah, tambah cinta. Yang paling keras itu paling banyak itu saya tahu masalahnya itu dulu. Tapi insya Allah mudah-mudahan suami-suami kita menjadi suami soleh semuanya insya Allah. Amin. Istri-istri insya Allah jadi soleha semuanya. Amin. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Ini baru yang pertama. Singkat saja insya Allah. Ini baru pertama sudah pusing. Mau hujan nanti ini apa? Khawatir juga ini. Nomor 2. Masih boleh atau tidak? Atau sudah aja saya tutup akhiri ada. Yang kedua.
ingin supaya derajat diangkat sama Allah walaupun ilmu dan amalnya sedikit. Yang kedua adalah at-tawadhu, rendah hati. Tawadhu. Alhamdulillah. Waktu berakhir. Satu mic-nya, ini mic yang baru. Tawadhu, sifat Nabi Muhammad termasuk tawadhu. Alhamdulillah kita lihat guru-guru kita, Masya Allah, akhina fillah, ada Ustadz Alif. Ustadz Alif ini termasuk orang yang Masya Allah tawadhu. Masya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini bukan pujian, saya lihat beliau Masya Allah. Jumpa sama orang, tegur orang, ada orang ajak foto-foto. Beliau pakai jubah, pakai imamah, foto sama orang di jalan. Masya Allah, akhlak, tawadhu. Oh sama, Masya Allah, saya sudah ada ilmu, saya sudah banyak jamaahnya, ada pondok pesantren, saya ustadz, pimpinan pondok. Enggak, tidak mengurangi rasa tawadhu dalam hatinya, tetap tawadhu. Merasa dirinya biasa-biasa saja, nggak usah sombong. Apa yang kamu punya nggak ada yang perlu disombongkan. Man tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullahu azza wa jalla. Siapapun yang tawadhu karena Allah, maka angkat derajatnya setinggi-tingginya. Yang ketiga, yang bisa mengangkat derajat kita setinggi-tingginya walaupun ilmu dan amal kita sedikit pas-pasan adalah as-sakha, dermawan. Dermawan hadirin. Jangan jadi orang pelit. Apa bahasa Bugis pelit? Sengke. Seke. Allah, dia punya nama itu seke. Bakhil berarti itu. Bakhil parah. Pelit. Jangan jadi orang pelit. Sakha, dermawan. Bagi sama orang, ada yang susah kita bantu, ada yang punya butuh kesulitan, ada yang kesulitan kita bantu dia. Maka ini termasuk akhlak yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang bisa mengangkat derajat seseorang adalah husnul khuluq. Akhlak mulia. Apa yang bilang tadi itu? Hah? Husnul khotimah. Masya Allah. Ini kebanyakan nonton film biasanya. Kalau bisa mengangkat derajat husnul khotimah, mati aja malam ini berarti. Enggak, hadirin, husnul khotimah itu akhir kalau kita ngamalin 4 ini. Yang terakhir itu husnul khuluq, akhlak mulia. Akhlak dengan orang, sopan santun, jumpa sama orang senyum. Kan enak. Ada orang yang jumpa, saya pernah jumpa dengan makhluk yang tidak pernah senyum, hadirin. Ajaib. Ajaib itu. Saya pernah senyum sama orang, dia sama sekali. Saya, dia, Masya Allah. Ajaib. Jadi ini, ya Allah kok nggak pernah senyum? Ada masalah apa deh ini, ya Allah? Jadi saya kasihlah ini, insya Allah. Bapak Ibu kalau jumpa dengan orang yang tak pernah senyum seperti itu, langsung datang kepada dia, tanya langsung. Coba kamu pastikan, kamu ini jin atau manusia? Pastikanlah saja sekarang. Ini kok nggak pernah senyum sama orang? Akhlak Nabi, aktsaru tabassuman. Nabi itu paling banyak senyum. Jumpa sama orang, senyum. Enak dipandang, senyum. Dan senyum ini ternyata olahraga bikin tenang pikiran dan hati. Al-Faqir, saya belajar di Hadramaut, Yaman. Itu di Yaman saya belajar. Kami wajib hafal tiap hari satu mushaf Quran. Satu halaman Quran. Satu halaman, sofha. Saya satu halaman saya harus hafal tiap hari, setor. Satu halaman hadis tiap hari. Hadisnya Riyadhus Shalihin. Wajib setor tiap hari. Waktu itu kami, ya Allah, belum pelajaran fikih, belum hadis, belum tafsir, belum pusing. Saya berusaha untuk menghafal. Saya dapat satu metode yang mudah, selain doa ya. Kita ini kadang-kadang sudah doa kok hafalan begitu terus kayaknya ini. Kenapa ini? Saya pakai metode senyum. Sebelum menghafal, itu saya senyum 3 menit. Serius ini. Serius ini. Ternyata setelah saya senyum, saya menghafal jadi mudah. Itu saya baru tahu, ternyata senyuman ini koneksinya di pikiran dan di hati. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita kalau lihat uang di dompet kita, tinggal 2.000 dan 5.000 satu-satu lembar misalnya. 2.000 dan 5.000, senyum atau murung? Tinggal 2.000 satu lembar, 5.000 satu lembar, senyum atau murung? Senyum atau murung? Saya tanya, kalau murung uangnya tak ganti 100.000?
Apakah keganti 100.000? Tidak. Mulai malam ini pulang, lihat di dompet tinggal sedikit, senyum. Senyum, Masya Allah. Serius ini, coba. Senyum. Oke, kita tahu uangnya nggak keganti 100.000, kita tahu. Tapi paling minimal hati kita tenang. Sudah murung, DP doinya nggak terganti. Duitnya nggak keganti, hadirin. Coba bayang. Jadi kita kalau buka dompet, dapat uang sedikit, senyum. Masya Allah. 2.000. Masya Allah. Nikmat. 2.000. Masya Allah. Subhanallah, ini sesuatu yang indah, hadirin. Coba saya kasih. Kita kalau ada masalah, hati kita nggak tenang, pikiran sudah. Coba keluar rumah. Oke. Sampai di luar rumah, tengok langit. Kemudian senyum. Oke. Siap coba? Dengar. Tunggu tuh. Sebelum tengok langit dan senyum, tengok dulu kanan kiri. Tengok dulu kanan kiri. Oke? Tengok dulu kanan kiri. Soalnya ada kemarin kasus, dia keluar rumah, dia tengok langit senyum. Tetangganya lihat, besar sekali masalahnya dia. Besar sekali masalah besar ini Rijal ini. Senyum tengok langit, Masya Allah. Tapi ini serius. Begini, keluar rumah, senyum, keluar rumah jangan senyum dulu, jangan senyum. Sebutkan nama Allah. Allah. Tapi haknya dikasih sukun. Ini amalan ulama Hadramaut. Tengok langit, sebut Allah. Kadang-kadang kan kita pernah nggak ada waktu sumpah, nggak tenang hati, sudah zikir, tapi kok kayak keluar rumah bilang Allah. Allah. Ikuti aliran nafas. Allah. Allah. Haknya dikasih sukun. Allah. Huruf terakhir haknya dikasih sukun. Allah. Ulang. Allah. Cuma jangan sampai lama sekali. Ya, Allah. Oke. Untuk olahraga senyum itu di dalam rumah aja. Serius. Di dalam rumah. Jadi kita di rumah olahraga senyum. Ini serius. Bikin. Cuman jangan terlalu lama. Khawatir orang lihat, kayaknya ini sudah mulai lain ini. Mulai lain kelihatan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mulai dari sekarang kita tunjukkan akhlak kita. Akhlak anak muda kepada yang tua. Akhlaknya sayangnya yang tua kepada yang muda. Akhlak. Jumpa sama orang dengan akhlak, dengan senyuman, kasih salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhlak. Diajarkan sama Nabi Muhammad SAW bahwasannya innal mu'mina la yudriku darajatas sha'imil qa'im bihusni khuluqihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu dia bisa mencapai derajat orang yang ahli puasa sunnah, yang ahli sholat sunnah, dengan dia berakhlak mulia. Dia bisa capai derajat itu dengan akhlak, walaupun ilmunya pas-pasan, amalnya hanya 5 waktu saja, puasanya cuma puasa Ramadan saja. Kemudian termasuk akhlak kita kepada tetangga. Pulang dari sini jangan saling benci. Betul kata Pak Asisten 2 tadi. Jangan saling benci, saling hasud, la tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasud. Jangan saling benci. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi kita orang-orang yang saling bersaudara. Jumpa sama tetangga. Kalau ada makanan bagi sama tetangga. Ada di zaman Nabi datang satu orang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada satu imra'atun solehatun, wanita soleha, qamat lailaha, setiap malam tahajud, wasamat naharaha, siangnya dia puasa, somu dahri, puasa setahun. Kata Nabi, oke. Walakin tu'di jironaha, tapi dia selalu menyakiti tetangganya. Dia sama tetangga nggak baik, akhlaknya nggak baik, benci, komentar, gibah, pokoknya gosipin orang tiap hari, ganggu tetangga kerjaan dia. Kata Nabi, la khairulaha fiha, tidak ada kebaikan di wanita itu, wahiyya finnar, wanita itu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Datang yang kedua, ya Rasulullah, ada perempuan amalnya biasa-biasa, sholatnya 5 waktu, sunnah, sholat sunnah jarang. Puasanya puasa Ramadan tok, puasa Senin Kamis jarang, apalagi puasa Daud jarang. Tapi dia baik sama orang, baik sama tetangga. Kata Nabi, itu wanita ahli surga.
Kan begitu. Jadi akhlak ini penting. Kita ini sekarang krisis akhlak. Krisis akhlak. Mulai dari sekarang jaga tangan kita komentar yang tidak baik di sosial media. Mulai dari sekarang senyum kepada saudara muslim. Mulai dari sekarang bantu orang. Mulai dari sekarang tunjukkan sopan santun seorang mukmin yang baik. Insya Allah mudah-mudahan semua kita yang hadir, saya sudah sejam kurang lebih ceramah. Kita semua insya Allah pulang dari sini di momentum tahun baru. Kita berhijrah, hijrah yang sesungguhnya. Bukan hijrah pindah tempat ke tempat yang lain, tidak. Tapi hijrah akhlak. Akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Hati yang buruk menjadi hati yang baik. Mulai dari sekarang kita rubah. Kata baginda Nabi, al-muhajir, orang yang berhijrah itu siapa? Man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu hakikatnya dia berhijrah dari apa yang telah dilarang oleh Allah. Dia nggak mau lagi sentuh. Pulang dari sini mulai ada perubahan. Hidupkan sunnah Nabi. Didik anak-anak. Ajarkan kepada dia bagaimana mengaji. Ajarkan sholat. Muru auladakum bis sholat. Ajarkan anak untuk sholat. Wahum abnas sab'i sinin ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum. Pukul dia dengan pukulan pendidikan ketika usianya 10 tahun. Supaya besar jadi akhlak yang baik. Mulai dari sekarang insya Allah. Karena waktu yang terbatas saya tidak bisa menyampaikan semua materi berkaitan dengan akhlak dan lain sebagainya. Insya Allah di momentum Muharram ini kita semakin lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Dan mari sama-sama, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung, kita berdoa kepada Allah dengan kehusyuan. Kita minta kepada Allah pandangan Allah di tempat ini. Kita minta Allah Ta'ala turunkan rahmat dan anugerahnya kepada kita. Allah turunkan taufik kepada kita sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Kita berniat insya Allah pulang dari sini masalah kita dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Allah kasih ketenangan dalam batin kita insya Allah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami pendosa, kami pemaksiat, kami hina, kami hancur ya Allah. Tanpamu kami tidaklah berarti apa-apa ya Rabb. Kami berkumpul di sini karenamu ya Allah. Karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, amal kami pas-pasan ya Allah. Ilmu kami pas-pasan ya Allah. Kami tidak seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak seperti ulama. Kami tidak seperti guru-guru kami ya Allah. Kami jauh. Kami hina, kami pemaksiat, kami pendosa. Tapi kami berharap ya Rabb, ikfir dunubana, ampuni dosa kami ya Allah. Wastur uyubana, tutuplah aib kami ya Allah. Wakshif kurubana, hilangkanlah kegelisahan kami ya Allah. Tidaklah Engkau pulangkan kami dari tempat ini, melainkan Engkau mengampuni dosa kami ya Allah. Engkau tutup aib kami ya Allah. Engkau hilangkan permasalahan hidup kami ya Allah. Angkat semua masalah kami ya Allah. Ya Rabb, berikan kami ketenangan ya Allah. Berikan kami ketenangan ya Allah. Kami ragu dengan rezeki yang Kau telah tetapkan ya Allah. Maafkan kami ya Rabb. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Rabb. Kami ragu terhadap rezeki yang Kau telah tetapkan ya Allah. Kami takut akan menghadap kepadamu dalam hati keadaan seperti ini ya Rabb. Allahumma ya Allah. Kami capek dengan maksiat ya Rabb. Bantu kami untuk keluar dari maksiat ya Allah. Bantu kami untuk keluar dari maksiat ya Allah. Maksiat mata kami, maksiat telinga kami, maksiat lisan kami, maksiat hati kami, maksiat tangan kami, maksiat kaki kami, maksiat kemaluan kami, maksiat perut kami. Ampuni ya Rabb. Kalau seandainya Engkau Tuhan orang baik, Engkau adalah Tuhan orang baik, maka kepada siapa kami orang yang buruk ini akan kembali ya Allah. Kalau bukan kepadamu ya Rabb. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandangan rahmat-Mu, pandangan anugerah-Mu. Ya Rabb, kami datang berkumpul, duduk di tempat ini. Kami basah-basahan ya Rabb. Kami duduk ya Rabb. Kami rela ya Allah untuk duduk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, mendengarkan ilmu ya Allah. Kami niat pulang dari sini mengamalkan apa yang kami telah dengar ya Rabb. Ya Allah, hilangkan dunia dalam hati kami ya Allah. Hilangkan dunia dalam hati kami ya Allah.
Cabut dunia ya Allah, sehingga kami cinta hanya kepadamu ya Rabb, hanya kepada Sayyidina Muhammad. Hilangkan semua cinta dunia dalam hati kami ya Allah, yang menyebabkan kami lalai darimu ya Rabb. Allahumma ya Allah, ya Karim, ya Rahim, kami meminta kepadamu ya Rabb, ketika kami wafat nanti, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan engkau wafatkan kami sebelum kami bertobat ya Allah, sebelum kami mengucapkan tobat kepadamu ya Rabb. Mudahkan lisan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saksikan ya Rabb, Allahumma fashhad, saksikan ya Rabb, kami berkumpul ya Rabb di tempat ini. Mudahkan lisan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, malam hari ini kami acara bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Cukup engkau pisahkan kami di dunia ya Allah, cukup engkau pisahkan kami di dunia ya Rabb. Kami cinta kepada Sayyidina Muhammad, kami cinta kepada beliau ya Allah, kami sayang kepada beliau ya Allah. Beliau sangat cinta kepada kami ya Allah. Ketika orang tua kami lari dari kami, anak-anak kami tidak memperdulikan kami ya Allah, ketika itu Sayyidina Muhammad memperhatikan kami ya Rabb. Jangan engkau pisahkan kami di dunia, cukup di dunia ya Rabb. Di akhirat engkau tidak pisahkan kami dengan beliau ya Rabb. Mudahkan mata ini memandang wajah Nabi Muhammad, duduk bersama Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, permintaan kami yang agung, masukkan kami ke dalam surga Firdausmu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga Firdausmu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga Firdausmu ya Allah, bersama Sayyidina Muhammad, bersama orang tua kami, bersama sahabat Nabi, bersama ahli baitin Nabi, bersama anak-anak kami, bersama guru-guru kami ya Allah, bersama orang-orang yang kami cinta ya Allah. Rubah hidup kami ya Allah, rubah hidup kami ya Allah, bantu kami ya Allah untuk keluar dari maksiat ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah. Jadikanlah mereka orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua mereka ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang selalu taat kepadamu ya Allah, cinta kepada Sayyidina Muhammad. Jangan jadikan mereka durhaka ya Allah. Kalau seandainya mereka sudah berbuat buruk kepada kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, falakinni khilla kulla khairi. Selalu pertemukan kepada kami dengan seluruh kebaikan. Jangan engkau dekatkan kami dengan keburukan ya Allah. Dekatkan kami dengan amal soleh. Tambahkan keimanan kami, tambahkan amal soleh kami, tambahkan circle kami yang baik ya Allah, lingkungan yang baik ya Allah, lingkungan yang agamis ya Allah. Jadikanlah negeri yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga daerah ini ya Allah. Ya Rabb, jaga daerah ini ya Allah. Berikanlah ketenangan kepada penduduknya ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada para pemimpinnya ya Allah. Arahkan mereka ya Allah ke jalan yang engkau ridhoi ya Allah. Jaga mereka dalam memimpin masyarakat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami meminta kepadamu ya Rabb semua kebaikan yang pernah diminta oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh keburukan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabb, sebanyak curahan hujan yang engkau turunkan pada malam hari ini, maka sebanyak itu juga dosa kami diampuni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan malam hari ini
jadi asbab Allah berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupan kita insyaallah. Yang kita doakan insyaallah sahibul majlis Ustaz Alif diberikan keistiqomahan dalam membimbing umat, membimbing santri-santrinya dan para habaib, para guru semuanya, aparat pemerintah yang sempat hadir. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan. Insyaallah kami di sini beberapa hari, besok, kemudian hari Rabu, hari Kamis kami langsung kembali ke Gorontalo. Insyaallah terima kasih. Insyaallah kita akan jumpa dalam keadaan baik lagi insyaallah di majelis-majelis yang baik. Amin Allahumma amin. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita baru saja menyimak mau'izatul hasanah yang syarat hikmah dan penuh makna, sekaligus doa dari Al-Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Walau hujan masih setia menyapa bumi, nasihat barusan terasa hangat sampai ke hati. Semoga nasihat beliau menjadi pelembut hati, penguat iman, dan pendorong hijrah kita menuju kehidupan yang lebih berkah di tahun baru hijrah ini. Mari kita jaga semangat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua penerima syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan selesainya doa tadi, hadirnya berbahagia, sebagai penutup dari rangkaian acara kita malam hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak kembali menundukkan hati dalam doa masjid penutup masjid. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي عصمة فضل وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الفاتحة. Hadirin yang berbahagia, dengan selesainya doa tadi, maka berakhir rangkaian acara penyampaian bersalawat yang ke-8 dirangkaikan memperingati tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Bintang redup di balik mendung. Apa desa? Majelis berakhir, hati pun teduh. Semoga kelak bertemu di surga. Saya Taufikur Rahman selaku pembawa acara malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian hadirin sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli